hanya satu partai. Ya, Ya kan? melihat Banding bahwa, Amerika hanya 2 partai. betul, kalau di Indonesia bicara soal prosedural demokrasi, ya Ya, itu. oke. Tapi salah satu indikator kan Nah itu kan indikator gitu ya. Terkadang kita terbuai oleh populisme juga gitu ya. Barangkali juga wajah-wajah undes begitu ya, populisme juga ya. Wah ternyata ada populisme. Baik Bung ya. Bung ini kan seorang yang pernah menggeluti ilmu politik ya, di magister ilmu politik, dan Bung juga adalah seorang dosen ilmu politik di salah satu perguruan tinggi swasta di Makassar. Nah, ngomong-ngomong soal politik ini Bung ya, kan kita tahu bahwa semua orang itu bisa mengakses yang namanya politik gitu. Karena barangkali karena era keterbukaan informasi, sehingga masyarakat manapun bisa berbicara tentang politik, bisa beropini, bisa bernarasi gitu ya. Tapi kan dalam politik itu kan ada ilmu juga gitu ya. Nah, fenomena seperti ini kalau kira-kira menurut Bung itu seperti apa kira-kira? ya di politik kan terbagi dua ya. Ada yang kita menyebutnya politik dalam artian yang sesungguhnya dengan P besar, ada yang dengan P kecil gitu ya. Ya. Dalam artian politik yang sehari-hari, yang praksis dengan yang ada di ruang-ruang akademik. Ya, Nah, kalau yang Bung tanyakan ini, ya, kalau yang di ruang akademik itu biasanya sifatnya berdiskusi, kemudian merumuskan teori, kemudian mengambil konsep. ya. Jadi menurut Bung itu P besar itu dalam arti politik secara luas gitu ya. Ya, Kecil itu secara spesifik kali ya gitu. Oh iya ya. Tapi ada yang menarik Bung. Ada buku yang ditulis oleh dua orang profesor dari Harvard University gitu ya. Judulnya itu yang How Democracy Died gitu ya, atau bagaimana demokrasi itu mati gitu ya. Di situ sangat bagus menggambarkan Bung bahwa ada situasi-situasi politik di mana para elit-elit politik itu tak lagi apa ya, semacam kehilangan kepercayaan publik lah gitu. Namun tetap ada animo di elit-elit yang sudah mengalami kehilangan kepercayaan ini untuk menjaga eksistensinya kira-kira begitu ya, atau menjaga satu sistem demokrasi gitu ya. Di buku itu dia menggambarkan dan berbagai macam contoh pemimpin-pemimpin dunia ya, taruhlah orang seperti Mussolini gitu ya, Hitler ya, Hugo Chavez gitu ya, Juan Perón di Argentina dan seterusnya. Nah, Mussolini itu kan orang luar, bolehlah disebut seperti itu, dan seperti itu juga yang dituangkan dalam buku itu ya. Bukan politik arus utama begitu ya, bukan tokoh politik utama, tapi ada situasi terutama soal ekonomi gitu ya, maraknya kekerasan gitu, sehingga Raja Italia pada saat itu memanggil Mussolini untuk ke istana gitu ya, untuk ditunjuk sebagai Perdana Menteri gitu ya. Sama halnya dengan Hitler juga. Hitler juga adalah orang-orang yang di luar boleh disebut sebagai orang. Ya, kalau kita baca karirnya kan dia kan perwira kopral kalau nggak salah ya. Ya, rendahan lah gitu ya. Tapi karena ada momen-momen tertentu di mana Jerman pada saat itu ambruk ya, pasca kalah dari Perang Dunia Pertama, dan butuh sosok orang yang bisa membangkitkan Jerman itu secara identitas. Di buku itu juga digambarkan seorang Hugo Chavez di Venezuela, yang bukan orang apa ya, bukan tokoh juga lah sebenarnya kan, tapi kan momen-momen tertentu sehingga dia muncul sebagai tokoh. Nah,
orang-orang yang saya sebut tadi seperti Mussolini adalah orang-orang yang dalam konteks demokrasi adalah orang yang anti demokratis gitu. Dan dianggap politisi tua itu, politisi senior itu telah melakukan kesalahan lah gitu, karena memberikan ruang-ruang itu kepada mereka-mereka ini. Dan ini saya pikir erat kaitannya juga dalam konteks keindonesiaan kira-kira ya. Saya akan coba melihat bagaimana Megawati dengan Jokowi dan seterusnya gitu ya. Kira-kira menurut Bung seperti apa sih? Apakah itu memang satu fenomena yang alami atau gimana sih? Ya, yang pertama kalau kita bicara demokrasi ya konteks waktu ya kemunculannya. Ketika kita bicara misalnya di era Perang Dunia Kedua atau di era sekarang ini tentu saja berbeda ya. Konsep demokrasi itu kan menurut saya itu berbeda-beda di tiap zaman. Nah di akademik biasanya kita menyebutnya sebagai mengagung-agungkan demokrasi Yunani, ya kan? Kemudian ketika para pengkritik demokrasi ini melihat bahwa itu tidak sesuai dengan apa yang mereka idealkan tentang demokrasi, itu kemudian orang-orang yang dianggap sebagai dalam tanda kutip anomali dalam demokrasi muncul ke permukaan publik, itu kemudian mendapat respon. Nah kalau saya sih menganggapnya itu suatu hal yang lumrah ya, artinya misalnya kemunculan Hitler atau kemunculan Mussolini di era Perang Dunia Kedua itu juga hasil daripada kekecewaan publik sebenarnya kepada politisi-politisi lama, saya kira ya yang tidak mampu untuk mengurus negara gitu ya, Dengan kekalahan chaos yang terjadi ya. kekalahan dalam Perang Dunia Pertama misalnya, pihak Jerman membuat ekonomi Jerman runtuh sehingga kehadiran seorang Hitler ini dianggap sebagai sosok yang bisa menyelamatkan gitu dengan ideologi nasionalis sosialisnya gitu, Nazisme. Nah, begitupun juga saya kira di Italia. Meskipun gaya politiknya itu adalah termasuk dalamnya rasis gitu ya. Kan kita tahu Hitler itu antisemit, anti Yahudi dan seterusnya. Dan dalam kacamata demokrasi kan sangat satu hal yang tidak dibenarkan ya. Iya, makanya saya bilang demokrasi di eranya Hitler atau Mussolini misalnya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang kita rasakan sekarang ini. Demokrasi yang sekarang ini sudah jauh lebih berkembang. Di era Hitler dengan era Mussolini tentu saja demokrasi yang ada itu masih dalam tahap pertumbuhan dan pembangunan. Kenapa? Karena kekuasaan feodalis di Eropa juga masih belum beruntung. Ya. Kita tahu ada raja di Inggris, ada raja di Perusia misalnya, Kekaisaran Perusia. Jadi kalau kita mengklaim bahwa demokrasi yang ada di era itu dengan sekarang ini tentu saja jauh berbeda. Gitu. Konteksnya berbeda. Jauh berbeda. Jadi Bung mau mengatakan bahwa apa yang ditulis oleh Profesor Harvard ini orang seperti siapa? Stephen Levitsky itu gagal memahami konteks demokrasi ya. Karena mengambil contoh-contoh dari situ. Ya, tadi makanya saya membedakan di awal antara P besar dengan P kecil dalam politik itu. Kenapa? Karena kaum akademisi biasanya melihat politik itu dengan kacamata hitam putih gitu, yang ada di dalam konteks sesuai dengan teori, sesuai dengan apa yang kemudian menjadi pembelajaran di diktat di kampus gitu. Padahal kan politik itu sifatnya sangat luas sebenarnya, ya kan? Bahkan kita menganggapnya politik adalah seni. Jadi menurut Bung, apa yang diambil oleh Hitler pada saat itu adalah nilai bagi Jerman itu sendiri. Ya, mau tidak mau saya kira rakyat Jerman tidak ada pilihan saat itu, saya kira, untuk mendukung misalnya. Kita harus memeriksa juga bagaimana kelompok demokrasi yang tumbuh di Jerman pada saat itu. Bagaimana misalnya Partai Komunis Jerman. Ya kan, Rosa Luxemburg bahkan mengatakan sosialisme atau barbarisme. Dia bilang begitu. Itu menggambarkan bahwa bagaimana oposisi dalam artian pertarungan politik di Jerman pada saat itu antara kelompok-kelompok pro demokrasi
dengan kelompok yang misalnya fasisme dan segala macam. Ya. Kalau saya lihat ini ada pelemahan gitu. Jadi Kalau kan sebelum era Hitler itu kan ada sistem politik negara Weimar ya, di Jerman gitu ya, yang diprakarsai oleh partai-partai pro demokrasi gitu ya, pro demokrasi Katolik liberal misalnya gitu ya, sosial demokrat. Itu di tahun-tahun 1919 gitu ya, dan muncul Hitler di sekitaran tahun 30-an. Itu kan runtuh semua itu, berbalik menjadi fasis. ya, Nah, barangkali itu rujukan Stefan Levitsky itu bahwa Hitler ini membunuh apa ya? ya. Tidak sesuai Oke. dengan politik negara Weimar itu. Kalau kita menganggap misalnya, oke lah kalau kita dianggap maksudnya demokrasi telah tumbuh dan berkembang di era itu, tapi kemudian Perang Dunia Kedua itu tidak bisa kita elakkan efeknya itu terhadap ekonomi Jerman. Darurat. Ya. Kemudian yang kedua, kelompok-kelompok fasis ini berhasil memenangkan hati masyarakat dengan melakukan campaign, dengan melakukan misalnya pengkultusan individu, atau kan kemudian melakukan kampanye antisemit, ya kan, kampanye rasial. Nah, yang kemudian dituduhkan kepada mereka bahwa kesalahan ekonomi ini selain perang juga diakibatkan oleh kaum Yahudi gitu ya. Sehingga kan sentimen itu kemudian dikuatkan. Ada campur tangan Yahudi. Ya, kalau sekarang ini kira-kira politik identitas dimainkan lah seperti itu. Jadi oke lah. Kita ke Venezuela misalnya, ada di situ ada Hugo Chavez gitu ya. Ya, Hugo Chavez itu kan orang yang hanya perwira militer junior ya, yang tidak memiliki pengaruh apa-apa ya gitu. Tapi kan krisis ekonomi yang melanda Venezuela, dan Venezuela ini menjadi negara yang menjadi apa ya, ikon demokrasi terbaik di Amerika Selatan gitu ya. Nah, ketika Presiden Caldera itu memberikan ruang kepada Hugo Chavez ini, maka Hugo Chavez itu apa yang dibanggakan oleh orang Venezuela sebagai negara demokrasi itu hilang. ya, saya perlu membedakannya Dan antara bahkan begini ya, bahkan ada statement dari Caldera itu bahwa di dalam buku itu juga ya, bahwa dia menyesal memberikan ruang kepada orang ini gitu. saya pertama harus mengklarifikasi bahwa misalnya kita tidak bisa menyamakan ya kembali lagi antara Hitler dengan Chavez. Karena Hitler berideologi fasis, sedangkan yang kau ketahui Chavez itu seorang ya mungkin bukan komunis ya, tapi seorang sosialis. Nah, Chavez, kita harus tahu bagaimana latar belakang Venezuela pada saat itu. Karena yang dikampanyekan oleh Chavez itu adalah bagaimana mengembalikan kejayaan atau Republik kelima, Bolivarian Ya. Jadi Bolivarian itu, semangat revolusi Bolivar itu salah satu bapak pembebasan Amerika Latin yang menjadi inspirasi bagi Chavez untuk melakukan gerakan. Aksi kudeta yang gagal itu ya. Aksi kudeta yang gagal di awalnya, sehingga dia ditangkap, dipenjara. Oke. Sampai sebelum menjadi pemimpin itu kan dia melakukan itu kan. Kalau di dalam buku itu diterangkan oleh seorang ilmuwan politik kelahiran Jerman bernama Johann Linz itu, bahwa kriteria-kriteria pemimpin diktator itu paling tidak pertama kebijakan-kebijakannya anti demokrasi ya. Tidak mengindahkan aturan-aturan main demokrasi pertama. Kemudian mengakomodir yang namanya kekerasan. Nah, termasuk kudeta barangkali di situ. Nah, pemimpin-pemimpin yang disebutkan tadi ini kan pernah melakukan aksi-aksi kekerasan. Lalu politisi elit itu atau politisi mapan itu memberikan ruang kepada mereka. Seolah-olah apa ya? Dalam begitu ada cerita menarik begini. Ada dongengnya dongeng dari Wasep kan kalau nggak salah itu. Cerita kuda, rusa, dan pemburu. Jadi kuda itu ingin balas dendam dengan rusa ya. Kemudian dia mendatangi si pemburu minta tolong gitu ya. Si pemburu menerima
permintaan si kuda ini, tapi dengan alasan dia harus setuju untuk dipasangi kekang di mulutnya Ya. dan dipakaikan pelana di pundaknya itu. Singkat cerita, kuda berhasil balas dendam dengan rusa. Setelah misi itu selesai, si kuda meminta kepada pemburu untuk melepaskan semua itu, kekangannya dengan pelana itu. Namun si pemburu mengatakan bahwa sepertinya tidak bisa karena ini sudah menjadi nyaman untuk saya. Jadi ya, dia menggambarkan bahwasannya ketika orang-orang seperti Mussolini, Hitler, Chavez, Juan Perón misalnya, atau Alberto Fujimori di Peru misalnya begitu, ketika dia sudah mendapatkan kekuasaan maka dia semena-mena gitu. Iya, maksudku ada berbagai contoh. Jadi di sini kita harus tetap membedakan ideologi-ideologi yang berkembang, khususnya di era Perang Dingin ya. Karena kan kita tahu bersama bahwa tentu saja berbeda antara fasisme, antara komunisme, antara sosialisme, kemudian antara liberalisme juga seperti itu. Jadi kubu-kubu ini kalau misalnya disamaratakan itu juga tidak adil bagi tentu saja bagi para politisi atau pelaku yang ada di, karena memang konteksnya berbeda-beda. Jerman mungkin ya sama dengan Mussolini atau dengan yang melakukan pembantaian lah. Kita tahu bersama bahwa ada Holocaust di sana. Tetapi misalnya gerakan yang dilakukan Chavez ya, atau siapa misalnya di Lenin misalnya, ya itu tentu saja jauh berbeda dari yang ditulis oleh para pakar ini gitu ya. Kalau mau menyamaratakan nggak bisa, karena dasar dari sosialisme komunisme itu adalah kepemilikan bersama atas hak produksi ya, atas alat-alat produksi itu sendiri yang kemudian diserahkan kepada dewan-dewan buruh. Sementara fasisme ini tidak, dia pure otoriter, menggunakan hierarki, kemudian rasialisme untuk menyerang kelompok etnis lain yang dianggap bersalah. Sementara ekonominya dia itu tetap mengandalkan negara dalam hal campur tangan negara sembari tetap melakukan operasi terhadap kepentingan-kepentingan perusahaan swasta. Jadi Hitler sebenarnya juga kalau kita bicara liberalisme atau kapitalisme juga sebenarnya bagian daripada kapitalisme, tapi yang berbentuk ya kekerasan, gitu ya, yang berbentuk militer ya. Nah ini yang kemudian membedakan dengan apa yang terjadi misalnya di Cina, kemudian atau di Rusia atau di Venezuela sekalipun. Jadi ini konteks negara-negara yang sekarang ini atau bahkan yang di zaman era itu memang berbeda-beda, tidak bisa dipukul rata sama bahwa ini anti demokrasi. Ini konteksnya beda-beda. Misalnya kita di Asia Tenggara ini dengan kultur demokrasi yang menurut saya tidak tumbuh secara baik ya. Kita adopsi demokrasi yang kemudian prosedural, yang hanya kemudian misalnya dalam pemilu saja. Itu tentu sangat berbeda dengan apa yang terjadi di Amerika Latin, apa yang terjadi di Eropa, apa yang terjadi di Australia misalnya. Itu sangat berbeda. Nah, makanya kalau saya bilang perlu memang upaya pembacaan kritis terhadap buku-buku atau teori-teori ilmu politik ataupun sosial yang lainnya terhadap dalam hal membaca realitas politik yang ada gitu toh. Ya, Jerman, kemudian Mussolini, kemudian Stalinisme di Rusia tentu saja punya latar belakang yang berbeda-beda jika dibandingkan dengan misalnya kasus-kasus di Asia Tenggara, Filipina, kemudian Vietnam. Ya, tapi sejauh yang saya tangkap dari buku itu bahwa Stefan Levitsky itu ingin meng-highlight bagaimana politisi-politisi lama itu melakukan satu kesalahan besar yang menyerahkan, kalau itu adalah penyerahan, atau yang memberikan dia ruang melalui pemilu lalu mengangkat namanya gitu. Kalau kita bicara itu berarti ada penyesalan, ada aksi-aksi individu yang kemudian. Nah sekarang kita bicara hal yang lebih luas, hal yang bicara tentang sistem demokrasi itu sendiri gitu. Yang menurut saya, oke, ada peran agen di situ, tetapi
sistem ini adalah sebuah sistem yang berjalan secara kolektif gitu, sehingga eh, munculnya sosok-sosok yang anomali mungkin di dalam pandangan buku tersebut, anomali terhadap demokrasi, tetapi di satu sisi itu adalah sebuah keniscayaan mungkin di era itu gitu, bahwa sosok-sosok ini kemudian muncul mewakili, membawa populisme, membawa angin perubahan, membawa, ya walaupun dalam perjalanannya kemudian dalam pemerintahannya ya mungkin tidak seperti yang diimpikan atau dicita-citakan, tetapi mereka dalam konteks demokrasi ini adalah, ya kalau kita bilang Hitler juga punya partai loh ya. Kalau dibilang anti demokrasi, dia mendirikan Nazi, pada namanya Partai Nazi. Nah, kalau kita tahu bersama bahwa partai adalah salah satu elemen daripada demokrasi. Begitu juga Hugo Chavez, dia mendirikan namanya Movimento of Five Republic, jadi gerakan menuju ke Republik Lima gitu loh, yang kemudian berubah menjadi partai. Nah, yang lain-lain juga seperti itu saya pikir. Jadi kalau dibilang juga misalnya di take over gitu loh, demokrasi di take over seperti wacana yang Bung tawarkan, juga tidak sebenarnya. Mereka ada proseduralnya dan mereka lalui. Nah, yang paling menjadi kritik dari buku itu adalah soal partai itu sendiri juga ya. Bahwa partai itu memang harus menjadi the backbone of democracy ya. Tulang punggung demokrasi, atau bisa menjadi penjaga dari demokrasi itu melalui filterisasi misalnya. Nah, ada menarik juga diulas di situ tentang bagaimana Demokrat dan Republik di Amerika itu bersatu untuk menolak satu figur yang dianggap tidak demokratis, namanya Henry Ford gitu ya. Yang sebelum-sebelumnya memang dia dikenal sebagai orang yang rasis gitu ya. Dan bahkan membenci Yahudi juga gitu. Ya. Dan kemudian itu tidak terjadi di eranya Trump kan? Ya, nah Trump terbukti bisa mencalonkan diri, running menjadi kandidat gitu. Nah, yang menjadi apa ya, yang menjadi pertahanan demokrasi Amerika sekarang yang menjadi role model soal demokrasi itu kan ketika terpilihnya Trump. Gitu. Nah, bagaimana peran Partai Republik di saat itu ya? Seperti kehilangan semacam hikmah demokrasi itu di Amerika ketika Trump lolos. Itu disorot juga itu. Ya, kalau kita bicara Amerika ini kan lebih kompleks lagi ya, di era tahun 2000-an ke atas. Tentu saja orang-orang seperti Trump yang kemudian punya bisnis televisi, jaringan televisi yang tersebar luas di Amerika, kemudian mendapat dukungan dari Partai Republik, tentu saja itu hal-hal yang sah. Karena kembali lagi dia melalui jalur Partai Republik. Sejauh sejarah politik setelah Nixon kayaknya ya, instrumen demokrasi di Amerika itu sangat akuntabel, Bung. Ya, tapi kan begini, dalam hal politik identitas, rasialisme, itu menurut saya itu hal-hal yang tidak bisa dihindarkan dalam politik. Itu bisa saja terus-menerus dipakai oleh kepentingan politik tertentu untuk memenangkan kandidatnya. Kenapa? Karena memang kalau kita bicara ditarik lagi kepada kita dasar kemanusiaan kita, ya memang kita berbeda-beda sebagai satu entitas manusia gitu loh. Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada yang kemudian beragama ini, beragama itu, tapi itu kemudian dijadikan sebagai isu politik setiap misalnya pemilu, ya kan? Di Republik kita di Indonesia juga seperti itu, misalnya 5 tahun sekali ada pemilu, ya tentu saja tidak akan bisa dihindarkan yang namanya politik identitas. Kan kita paham ya bahwa demokrasi itu adalah hubungannya dengan konsensus gitu ya, bahwa demokrasi itu wadah bagi seluruh orang-orang yang berbeda, misalnya secara etnika, secara apakah gitu. Nah, justru di buku itu memang ada skeptisisme yang terjadi, bahwa terjadi dalam era kontemporer, bahwa terjadi resesi demokrasi ya dengan munculnya Trump. Saya potong ya, Bung, bahwa memang kalau saya sih melihat, sedikit juga menambahkan bahwa setiap fase dalam demokrasi itu memang ada fase tertentu yang kadang di situ butuh kemunduran. Ini mungkin agak kontroversial, tapi saya boleh mengatakan data bahwa ketika ada kemajuan teknologi atau ada kemajuan dalam hal bidang
high-tech terutama, itu pasti ada crash terhadap ada demokrasi. antitesa gitu. Iya. Saya juga menemukan itu, misalnya di era ditemukannya mesin uap ya, era ditemukannya yang namanya Industri awal lah. industri awal itu terjadi crash terhadap demokrasi. Begitu juga misalnya di era Ada sisi AI. negatifnya gitu ya. Di era AI sekarang ini ya, akan ada crash juga terhadap demokrasi. Dan memang ini menjadi satu gejala fenomena memang yang kemudian mungkin oleh sebagian orang gamang ya melihat. Tapi memang dari perkembangan peradaban manusia ya, ditemukannya surat kabar, misalnya ditemukannya mesin cetak dan segala macam, itu pasti ada crash terhadap demokrasi, sistem sosial lah, gitu. Sistem sosial kan, demokrasi ini bagian daripada sistem sosial, sehingga ketika ada perubahan-perubahan misalnya dari sisi teknologi itu juga berdampak langsung pada sistem sosial, terutama misalnya demokrasi itu sendiri. Ya, kadang-kadang kita mengalami kemunduran misalnya. Artinya saya tangkap bahwa Bung mau menyampaikan bahwa itu satu hal yang alami gitu ya, atau sesuatu yang dialektis gitu ya. Ya, di satu sisi kalau dilarikan di situ ya itu bagian daripada setiap ada perkembangan selalu ada muncul barangkali antitesa ya, gitu ya. Mungkin apa ya semacam. Namun kan era semakin canggih, demokrasi tentunya akan semakin modern gitu ya, peradaban semakin tinggi gitu ya. Tapi kan kalau kita membaca buku itu sangat terdegradasi demokrasi kita. Nah, sebagai sesi terakhir ini, Bu, saya ingin mencoba melarikan ke Indonesia gitu ya, terkait dengan bagaimana kesalahan politisi-politisi lama gitu ya, memberikan ruang kepada orang-orang ya mungkin punya kekuatan politik populisme gitu ya, yang bukan siapa-siapa tapi dicintai rakyat gitu. Nah, saya agak mirip dengan ketika Mega menjadi PDIP menjadi wadah bagi Jokowi ya, mulai dari Solo, gubernur sampai jadi presiden. Pertarungan 2014 itu kan pertarungan Mega sebenarnya kan. Artinya ambisi, motif politik Mega gitu. Tapi karena Mega sudah tidak mumpuni lagi ya, barangkali gitu ya, elektabilitasnya tidak terlalu tinggi lagi, maka doronglah sosok Jokowi ini yang kebetulan naik daun gitu ya, populis yang bermodalkan kesederhanaan dan seterusnya. Nah, di akhir cerita hubungan Jokowi dengan PDIP kan berantakan juga, malah PDIP menyesal gitu ya. Iya kan, sama seperti yang saya ingat itu tangisannya Sekjen Hasto. Nah, sama seperti yang dilakukan oleh Rafael Caldera kan, itu yang menyesal memberikan ruang terhadap Hugo Chavez ini. Sama juga seorang politisi kawakan yang menyesal menjadikan Hitler sebagai kanselir pada saat itu. PDIP pun begitu ya. Dan jelas Pilpres kemarin kan banyak melahirkan kontroversi, Bu, terkait dengan itu masih berproses di MK. Ya, banyak pelanggaran demokrasi gitu. Jadi prediksi buku itu memang demokrasi kita semakin hari semakin merosot. Ya. Saya kira bagaimana closing statement? Kalau saya sih melihatnya bahwa di Indonesia ini memang masih butuh waktu ya. Kalau kita bicara demokrasi ini juga masih sangat kontroversial. Demokrasi seperti apa kemudian yang dibayangkan Bung dan mungkin teman-teman yang lain yang ideal gitu ya. Karena setahu saya banyak sekali varian demokrasi itu sendiri gitu ya. Apakah mau menganut sistem yang misalnya di Amerika atau menganut sistem yang seperti apa kan? Ya, saya kan membatasi pemahaman tentang demokrasi sesuai yang digambarkan oleh Juan Lis itu. Kalau saya bilang Indonesia itu sangat demokratis, sangat demokratis. Kenapa saya bilang begitu? Saya bilang itu partai kita banyak, Pak. Ada 10 partai, lebih bahkan. Yang berkontestasi ada 10 partai. Bandingkan di Cina hanya 1 partai. Ya, ya kan? melihat bandingkan Amerika hanya 2 partai. Betul.
Kalau di Indonesia bicara soal prosedural demokrasi, ya Ya, oke. tapi salah satu indikator kan Nah itu kan indikator gitu ya. indikator jumlah. Tapi demokrasi itu kan harus dilihat dari segi substansi gitu ya. Maksudnya gini gitu ya. Ada presiden yang terjadi kemarin itu ekses lah, so kira-kira seperti itu. Iya, iya, iya. Yang kalau menurut kategori jurnalis itu termasuk Kalau saya demokrasi. Pertama, tidak mengindahkan aturan demokrasi itu, mempenetrasi lembaga-lembaga. maksudnya MK, MK sudah ada MK misalnya. Ya, Sudah ada MK, kemudian sudah ada yang namanya apa istilahnya sekarang ini dicarikan jalan untuk bagaimana menggugat hasil pemilu di MK, dan itu kan diberikan. Saya kira itu ruang-ruang yang kemudian diberikan oleh negara kita untuk misalnya mengkritik, ya kan? orang boleh berjuang, tapi memenangkannya yang agak susah ya, karena ya lagi-lagi hukum positif itu berlaku ya. Ya, tapi tentu saja kita, kalau saya secara pribadi masih berpikiran bahwa di Indonesia ini kedepannya masih peluang untuk membangun demokrasi lebih baik lagi. Tentu saja ada kekurangan, tapi kedepannya tentu saja kita mencoba untuk membangun kembali apa istilahnya ya, budaya demokrasi itu sendiri gitu ya. Ya, karena kalau di Indonesia menurut saya problemnya justru bukan di demokrasinya, tapi di oligarkinya gitu. Ya kan, oligarki politik kita ini yang kemudian menyandra sebenarnya berbagai plot instrumen demokrasi yang harusnya bisa berjalan dengan baik gitu ya. Karena kesadaran politik kita. Tapi kenapa yang kita sasar selalu adalah justru menyerang demokrasi yang tidak. Tapi kenapa tidak pernah kita menggugat oligarki yang justru banyak menguasai instrumen demokrasi yang ada di kita gitu. Menurut saya problemnya di oligarki itu. Nah, sehingga kita bisa menata ulang ini proses apa istilahnya instrumen-instrumen demokrasi yang menurut Bung mungkin masih banyak kekurangan gitu ya. Ya, tapi itu kan kita lihat saja seiring berjalannya waktu, kira-kira begitu. Oke, saya kira itu saja Bung ya. Ini apa ya, kita sebenarnya mereview buku itu sebenarnya ya, tentang judul buku itu bagaimana demokrasi mati. Ya, yang saya gambarkan tadi itu hanya sebagian kecil dari keseluruhan buku itu ya, bahwa ada kesalahan-kesalahan elit politik mapan gitu, kemudian partai politik yang kurang tegas gitu, dan apa ya, terkadang kita terbuai oleh populisme juga gitu ya. Populisme itu kan macam-macam, faktor ekonomi, agama misalnya, atau barangkali juga wajah-wajah ondeso gitu kan, populisme juga ya kan. Wah, ternyata ada juga presidennya yang wajahnya deso-deso banget gitu ya. Iya, iya. Ya, kira-kira itu saja Bung, terima kasih. Oke, itulah tadi yang diskusi kami, ngobrol-ngobrol kami dengan Bung Badra Kamal ini. Bung Badra Kamal ini adalah seorang dosen ilmu politik di salah satu universitas swasta di Kota Makassar. Terima kasih Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.